Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam, Raspa. Mari kita belajar Alkitab lagi. Pesta Tahta Santo Petrus. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sejak pernyataan Petrus lalu dia diberi kunci kerajaan surga, atau kunci kerajaan surga dipercayakan kepada Santo Petrus. Dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Oh ya, jangan lupa ini subscribe, bagikan kepada teman-teman dan berikan sebagai komentar sharing-sharing yang saudara ingin tuliskan ya di kolom komentar. Sekali lagi, baik saudara-saudariku yang terkasih, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, kata orang, ya, sehingga memang kiranya pada waktu itu orang sudah mempergunjingkan siapakah Yesus itu, sehingga ada begitu banyak pemikiran dan penafsiran mengenai kehadiran Yesus. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia. Ya, jadi ini 3 nabi ini cukup dihargai oleh orang-orang Israel ya, dan memang penampilan Yesus pada waktu itu seperti menampilkan Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh oleh Herodes, atau juga menampilkan Nabi Elia yang telah ke surga, ataupun juga Nabi Yeremia atau salah seorang dari antara para nabi. Lalu kata Yesus, apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita bisa merenungkan ya, siapa sebenarnya Yesus bagiku. Kalau tadi kan kata orang, kata guru agama, kata romo, oh Yesus itu gembala, oh Yesus itu penolong, oh Yesus itu juru selamatku. Ya, itu semuanya tidak salah. Tetapi apakah itu berasal dari pengalaman batin kita, ataukah itu kata para guru agama, kata para katekis, atau kata orang tua kita yang mengajari kita? Apakah ada pengalaman pribadi seperti Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Apa yang dikatakan Simon Petrus ini berasal dari pengalaman batin pribadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya saudara-saudari pun bisa jadi mempunyai pengalaman yang sangat spesial dengan Yesus. Oh, Yesus yang menyembuhkan saya ketika sakit. Oh, Yesus yang menyelamatkan saya waktu saya kecelakaan. Orang memperkirakan saya barangkali sudah meninggal, tetapi nyatanya masih hidup. Oh, Yesus yang menyelamatkan keluargaku, dan seterusnya. Lalu ketika Simon Petrus mempunyai jawaban seperti ini, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia. Jadi yang dikatakan oleh Simon Petrus ini bukan kata-kata manusia.
melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Bapa sendiri yang menyatakan di dalam diri Simon Petrus bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah pengalaman batin Simon yang sangat mendalam terhadap Yesus, karena juga itu menjadi pernyataan Bapa yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pada akhirnya jemaat itu siapa? Gereja yang kita yakini. Dan gereja itu didirikan di atas batu karang. Sangat meyakinkan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Kenapa demikian? Kalau kita melihat sejarah gereja, mestinya gereja sudah hancur sejak dulu. Kalau kita melihat sejarah tersebut, mestinya gereja sudah musnah. Penganiayaan, persekusi, pelecehan, bahkan sampai saat ini pun selalu dihadang di mana-mana. Tetapi di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Maka saudara-saudari yakinlah ya, gereja kita didirikan oleh Kristus, dan Kristuslah yang memberikan jaminan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apalagi kok manusia, alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah gereja yang hidup, berasal dari pengorbanan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, sehingga alam maut, iblis tidak akan menguasainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, percayalah ya, di dalam Kristus itulah yang kemudian mempercayakannya kepada Petrus dalam kehidupan dunia sekarang ini. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, enggak tanggung-tanggung, kunci kerajaan surga. Loh, orang itu kalau sampai diserai kunci, ini mesti orang yang terpercaya. Orang yang diserai kunci itu bukan orang sembarangan. Ya, enggak akan kita menyerahkan kunci kepada orang yang kita tidak kenal. Ini kunci mobilku, aku titip kepada orang yang enggak kenal. Enggak bisa. Apalagi ini kunci rumahku. Dan ini enggak tanggung-tanggung, kunci kerajaan surga. Saudara-saudari, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu dikatakan Yesus kepada Petrus. Jadi silakan saja orang mau menyatakan atau mau menentang ya, tetapi kita berdasarkan Injil ini, Petruslah yang diberi kewenangan untuk memegang kunci kerajaan surga. Yang diikat oleh Petrus di dunia juga terikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan secara khusus kita sebagai orang-orang Katolik tentunya percaya Petrus ini menyerahkan kepada pengganti-penggantinya, yaitu para paus, bahwa mereka tidak terlepas dari kekurangan, apalagi pada masa-masa yang lalu dalam sejarah gereja ada selalu terjadi kesalahan ya. Meskipun saya mengatakan selalu, tetapi bukan dalam arti seluruhnya adalah kesalahan yang fatal, tetapi saya katakan selalu dalam pengertian setiap paus mempunyai setiap kekurangan. Namun kita bagi orang Katolik bahwa sebagai kolegialitas gereja bersama-sama, kolegialitas bersama para uskup gereja semesta, Tuhan menyerahkan itu kepada mereka, kunci kerajaan surga, sebagai pengganti Petrus.
Silakan, boleh percaya, boleh tidak. Ya, ini keyakinan kami orang Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman sebagai sharing juga di dalam grup-grup saudara dan keluarga. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.